Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Di video ini Nena Lufem akan berbagi mengenai 10 cara mencegah pelecehan seksual pada anak. 10 cara mencegah pelecehan seksual pada anak. Pelecehan seksual pada anak tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus dicegah. Pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, baik keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 90% kasus pelecehan seksual pada anak terjadi di rumah atau di sekolah, dan umumnya pelaku adalah orang terdekat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual pada anak, antara lain adalah: 1. Mengajarkan anak tentang anggota tubuhnya termasuk organ intim. Umumnya orang tua merasa tabu untuk mengenalkan organ-organ intim kepada anak, padahal hal ini sangat penting dilakukan untuk edukasi dasar seksual kepada anak sebagai salah satu menghindari pelecehan seksual pada anak. Kedua, mengajarkan pada anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Selain mengajarkan anggota tubuh pada anak, orang tua perlu menekankan bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain seperti dada, kemaluan, dan bokong. Selain itu, pelecehan seksual pada anak juga dapat dicegah dengan mengajari anak rasa malu untuk memperlihatkan bagian-bagian intim kepada orang lain sejak dini. Ketiga, mengajarkan anak untuk mewaspadai orang yang tidak dikenal. Anak juga perlu diajarkan untuk waspada pada orang yang tidak dikenal, terlebih pada orang yang tidak dikenal berusaha mendekati, apalagi memberikan makanan atau barang. Ajarkan untuk tidak tergoda, apalagi mau diajak pergi oleh orang yang tidak dikenal itu. Yang keempat, mengajarkan anak apa yang harus dilakukan jika ada orang yang ingin menyentuh bagian tubuh sensitifnya. Selain kewaspadaan, anak juga perlu diajarkan untuk bertindak defensif. Jangan takut untuk berkata tidak, berteriak, dan lari minta tolong jika ada orang yang ingin melihat dan menyentuh bagian-bagian tubuh sensitifnya, sekalipun orang itu adalah orang terdekatnya. Yang kelima, selalu memantau anak saat anak bermain atau beraktivitas di luar rumah. Pantaulah anak saat bermain dan aktivitas di luar rumah, sebab pelecehan seksual pada anak sering terjadi saat anak bermain di luar rumah. Jangan memberi peluang kepada pelaku menjalankan aksinya. Keenam, menjalin kerjasama yang baik dengan guru di sekolah. Saat di sekolah, gurulah yang bertugas memantau agar tidak terjadi pelecehan seksual. Namun demikian, kita jangan sepenuhnya menyerahkan keamanan anak kita pada gurunya, tapi kita harus tetap berperan aktif dalam pengawasan, begitu juga saat les atau mengaji. Ketujuh, kenali lingkungan bermain anak dan teman-temannya. Sangat dianjurkan jika kita bisa mengenali lingkungan bermain anak dan temannya, termasuk mengenal orang tua dari mereka untuk membentuk lingkungan bermain yang aman dari segala bentuk kekerasan termasuk pelecehan seksual. Kedelapan, menjaga keterbukaan dengan anak. Sangat penting bagi orang tua untuk bisa menjaga keterbukaan dengan anak agar anak mau bercerita kepada kita tentang kegiatannya seharian, termasuk jika anak mengalami perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan, termasuk pelecehan seksual. Kesembilan, deteksi dini tanda-tanda adanya pelecehan seksual pada anak. Anak yang mengalami pelecehan seksual umumnya tidak berani menceritakan pada orang lain, termasuk orang tuanya. Mungkin malu atau adanya ancaman dari si pelaku. Untuk itu, jika ada perubahan perilaku anak seperti mudah marah atau menjadi pendiam, ajaklah anak untuk berbicara dari hati ke hati agar anak lebih terbuka dengan kita. Kesepuluh, cara menyikapi pelecehan seksual pada anak. Tidak satupun orang tua yang ingin anaknya mendapatkan pelecehan seksual. Namun apabila pelecehan seksual dialami oleh anaknya, maka orang tua harus segera menyikapinya agar korban tidak mengalami gangguan psikologis dan gangguan perkembangan. Berikut adalah cara menyikapi pelecehan seksual pada anak.
1. Cobalah untuk mengajak anak berbicara dari hati ke hati. Awalnya pasti sulit, karena ada kemungkinan dia jadi berubah pemarah, selalu nangis, atau malah diam 1000 bahasa. Tapi sebagai orang tua, insya Allah bisa membuat anak mau berbicara apa yang dialaminya. Kedua, saat anak sudah berani bicara, peluk dia. Beri dukungan penuh padanya. Katakan padanya kalau ini bukan kesalahannya, dan akui ini salah kita sebagai orang tua karena telah lengah sehingga pelaku leluasa melakukan aksinya. Ketiga, coba bertindak seperti lapor polisi dan tangani anak dengan konsultasi ke psikolog atau psikiater untuk mengatasi goncangan kejiwaannya sebelum lebih parah. Itulah 10 cara mencegah pelecehan seksual pada anak. Semoga apa yang disampaikan di sini bisa bermanfaat. Mohon subscribe, like, and share-nya ya jika kita peduli akan keselamatan anak-anak kita dari pelecehan seksual. Thanks all.